Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul materi kami yaitu kerugian keuangan negara. Yang sebelumnya, nama saya Muhammad Naim sebagai moderator dan ada beberapa teman saya, yaitu ada Siti Marwa sebagai pemateri pertama dan ada Nurul Wafik Oste sebagai pemateri kedua dan Dita Octavia sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Saya persilahkan. Pengertian kerugian keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 22 berbunyi, materi atau pemimpin, lembaga, gubernur, bupati, wali kota, mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara, lembaga satuan kerja, perangkat desa. Baik, selanjutnya kita menuju ke pemateri kedua. Saya persilahkan. Baik, adapun bentuk-bentuk keuangan negara, yang pertama pengeluaran suatu sumber atau kekayaan atau daerah dapat berupa uang, barang yang seharusnya tidak dikeluarkan. Yang kedua, pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku. Yang ketiga, hilangnya sumber atau kekayaan negara atau daerah yang seharusnya diterima atau termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif. Yang keempat, penerimaan sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih kecil atau rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai. Yang kelima, gugurnya suatu kewajiban negara atau daerah yang seharusnya tidak ada. Yang keenam, hilangnya suatu hak negara atau daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, hak negara atau yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima. Jenis-jenis kerugian keuangan negara. Dari kedua pengertian kerugian negara menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 dan Pasal 1 Ayat 2 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kerugian negara, yaitu kerugian negara yang sifatnya nyata atau dan pasti jumlahnya, serta kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara. Kata dapat merugikan keuangan negara memiliki arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. Meskipun belum ada kerugian keuangan negara yang real terjadi, akan tetapi telah terdapat potensi kerugian negara yang akan timbul. Adapun unsur-unsur kerugian keuangan negara, untuk dapat lebih memahami apa itu kerugian keuangan negara, maka dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya pelaku atau penanggung jawab. Dua, kekurangan uang, surat berharga, dan barang. Ketiga, kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti. Yang keempat, tindakan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Yang kelima, serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi. Cara mencegah kerugian keuangan negara. Yang pertama yaitu penguatan pengawasan internal dan eksternal, antara lain melalui evaluasi berkala,
Kedua, hindari praktek-praktek orang titipan tanpa keahlian dan integritas pada BUMN. Yang ketiga, inovasi program kebijakan prevensi dan investasi pelayanan publik sektor kesehatan dan pendidikan. Misalnya air, listrik, dan energi. Yang keempat, penegakan hukum mencegah dan memberantas korupsi. Yang kelima, efisiensi dan inovasi tata kelola BUMN. Selanjutnya, bagaimana cara penyelesaian kerugian keuangan negara secara pidana? Dalam pasal 38 ayat 1 Peraturan BPK nomor 3 tahun 2007 yang menyatakan bahwa bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana. BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerugian negara yang wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, itulah dari kelompok kami hasil presentasi kami. Adapun kesimpulan yang kami dapat dari tentang kerugian keuangan negara, yaitu kerugian negara didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata, dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari definisi tersebut bisa kita tarik unsur kerugian negara adalah adanya kekurangan uang, surat berharga, dan barang. Kerugian itu pasti jumlahnya. Kerugian itu diakibatnya dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sehingga kerugian negara dikatakan telah terjadi jika terpengaruhinya unsur-unsur negara tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.